Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara-saudara, salah satu peran Roh Kudus bagi kita sebagai individu murid-murid Yesus adalah Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan kita untuk menguduskan dan mengarahkan kita menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah, sehingga kita menyerupai Kristus. Selain itu, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menangkal berbagai-bagai penghalang yang dapat menjebloskan kita dalam lumpur dosa. Baiklah saudara, kita ambil satu contoh kehidupan Yusuf, anak Yakub dalam kisah Perjanjian Lama. Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa karena dianiaya oleh saudara-saudaranya, padahal dia tidak bersalah. Inti persoalannya adalah kecemburuan dan kekesalan saudara-saudara Yusuf, karena Yusuf dikasihi Bapak Yakub lebih dari saudara-saudaranya, dan lagi mimpi Yusuf yang membuat saudaranya kesal. Kejadian 37 ayat 5-7. Singkat cerita, Yusuf dianiaya dan dijual sebagai budak, dan sampailah dia di rumah Potifar, dan kita semua tahu di rumah Potifar, Yusuf juga mengalami perlakuan buruk karena ulah istri Potifar. Sampailah pada titik keberhasilan Yusuf justru ketika dia ada dalam penjara, yaitu dapat mengartikan mimpi raja. Kemudian Yusuf diangkat sebagai tangan kanan Firaun di Mesir. Pertanyaannya adalah, siapakah yang membuat Yusuf berhasil? Yaitu pimpinan Allah. Itulah Roh Kudus, saudara, yang memberi pimpinan kepada semua orang percaya yang hidupnya benar di hadapan Allah. Saudara, adakah di antara kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat? Atau ada kesulitan hidup yang belum ada jalan keluarnya? Saudara, jikalau Roh Kudus itu adalah roh penghibur yang dijanjikan Tuhan Yesus dan sudah diutus kepada kita, maka seharusnya Roh Kudus memberi pimpinan kepada kita dan memampukan kita menyelesaikan segala persoalan kita. Roh Kudus adalah penolong ketika kita ada dalam kesesakan. Roma 8 ayat 26 dan 27 menegaskan bahwa Roh Kudus bersyafaat untuk jemaat, mendoakan kita kepada Bapa, yaitu ketika kita sudah sampai pada titik kritis. Roh Kudus mengambil alih doa-doa kita yang sudah tidak mampu terucap. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus selalu berdoa kepada kita ketika kita sudah tidak sanggup berdoa lagi karena beratnya persoalan kita? Hanya saja tetap ada pada jalan yang benar, yaitu beriman pada Yesus, percaya akan firman-Nya, dan berharap kepadanya, dan tunggu saatnya Roh Kudus berkarya bagi orang-orang beriman. Saudara, mengapa ada sebagian orang Kristen bertanya, mengapa saya selalu ada persoalan dan sudah bertahun-tahun tidak ditolong Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya yang hidupnya berkenan kepadanya. Mengapa tidak ada pertolongan terhadap Roh Kudus? Kita mesti introspeksi diri, kita mesti mawas diri dan mengevaluasi diri, saudara. Jangan-jangan kita sendiri tidak beres dengan kehidupan kita. Dosa masih bermain-main dalam kehidupan kita. Ini harus ada pertobatan dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak hidup dalam dosa lagi.
Dengan demikian tunggulah belas kasih Bapa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, melalui karya Roh Kudus-Nya yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami hidup tunduk dalam otoritas Tuhan, setia kepada Kristus dan selalu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Maka kami rindu untuk menerima urapan dan jamahan Roh Kudus yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Kami senantiasa menunggu tuntunan, urapan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang setia kepada orang-orang yang hidupnya taat kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.